Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmi Nuraini, NPM 17081010001. Di sini saya akan menjelaskan tentang K-means clustering. Yang pertama yaitu konsep daripada K-means clustering. K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mengelompokkan data atau objek ke dalam K buah kelompok tersebut. Pada setiap klaster terdapat titik pusat atau sentroid yang merepresentasikan klaster tersebut. Pada algoritma pembelajaran ini, komputer mengelompokkan sendiri data-data yang menjadi masukannya tanpa mengetahui terlebih dahulu target kelasnya. Algoritma ini termasuk dalam unsupervised learning. Masukan yang diterima adalah data atau objek dan K buah kelompok atau klaster yang diinginkan. Tujuan daripada K-means sendiri yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Nah, kelebihan dari K-means antara lain mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat, mudah untuk diadaptasi, umum digunakan, mampu mengelompokkan objek besar dan pencilan objek dengan sangat cepat sehingga mempercepat proses pengelompokan. Selain kelebihan juga terdapat beberapa kekurangan, antara lain pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda, dapat terjebak dalam masalah yang disebut curse of dimensionality. Hal ini dapat terjadi jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi. Contohnya, jika data pelatihan terdiri dari 2 atribut, maka dimensinya adalah 2 dimensi. Namun, jika ada 20 atribut, maka akan ada 20 dimensi. Salah satu cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara K buah titik dengan titik lainnya. Jika mencari jarak antara titik pada 2 dimensi masih mudah dilakukan, namun bagaimana mencari jarak antar titik jika terdapat 20 dimensi? Hal ini akan menjadi sulit. Selanjutnya yaitu keakuratannya tidak terjamin. Nah, kita masuk ke contoh studi kasus. Pada penggunaan metode K-means cluster analysis dalam penyakit menular manusia pada suatu objek, set variabel yang dibentuk per puskesmas di tiap kecamatan yang jumlahnya ada 32 kantor puskesmas di Kabupaten Majalengka. Terdapat beberapa penyakit menular, diantaranya adalah penyakit diare, ispa, kusta, malaria, tuberkulosa, dan penyakit menular seks. Flowchart daripada K-means yaitu banyaknya cluster K, kemudian kita menentukan sentroid, lalu menghitung data penyakit, kemudian kita mengelompokkan dengan hasil data minimum. Apakah data yang harus dipindah? Jika iya, kita akan kembali ke sentroid, jika tidak, akan selesai. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya yaitu yang pertama, kita menentukan banyaknya klaster yaitu dari data penyakit menular, pengesetan nilai awal, titik tengah atau sentroid. Langkah ketiga, menentukan pusat klaster secara acak pada data awal. Kemudian, menghitung data penyakit ke sentroid dengan menggunakan rumus jarak Euclid. Melakukan clustering data dengan memasukkan setiap objek ke dalam klaster atau grup berdasarkan jarak minimumnya. Jika ada data yang harus dipindah, maka langkah selanjutnya adalah menghitung pusat klaster baru. Pengulangan dihentikan sampai hasil perhitungan menunjukkan adanya angka pusat klaster yang sama. Yang pertama yaitu kita menentukan pusat klaster, di mana pada tabel ini terdapat klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5, dan klaster 6. Dan terdapat penyakit antara lain diare, ispa, kusta, tuberkulosis, malaria, dan penyakit seks. Di sini juga terdapat angka-angka, di mana angka-angka ini adalah titik pusat awal atau sentroid. Selanjutnya, setelah ditentukan pusat klaster atau sentroid tadi, kita akan menghitung jarak dari data ke pusat klaster atau sentroid menggunakan rumus
Euclid distance. Berikut ini adalah rumusnya. Di sini diketahui X KI yaitu data ke I pada atribut data ke K. X K J adalah titik pusat ke J pada atribut ke K. Selanjutnya, setelah menghitung jarak menggunakan rumus Euclid distance, kita akan melakukan clustering data. Pada gambar di sini terdapat nama-nama puskesmasnya, dan di sini ada angka, di mana angka ini adalah angka penularan penyakit. Di sini terdapat 6 clustering. Nah, pada klaster pertama di sini ada Talaga dan Cigasong, di mana terdiri dari 9.416 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari puskesmas Cigasong dan Talaga. Terlihat bahwa penyakit menular pada klaster 1 didominasi oleh penyakit ispa dan diare. Kemudian pada klaster 2 terdiri dari 23.245 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari puskesmas Cigambul, Banjaran, Argapuro, Sindang, Balida, Kasokendel, dan Jati 7. Terlihat bahwa penyakit menular pada klaster 2 didominasi oleh penyakit ispa dan diare, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari puskesmas Argapura dan Balida. Sedangkan pada klaster ketiga, klaster ketiga ini terdiri dari 23.415 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari puskesmas Majalengka, Munjul, Jatiwangi. Dapat dilihat bahwa penyakit menular pada klaster 3 didominasi oleh penyakit ispa dan diare, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari puskesmas Majalengka dan Jatiwangi. Selanjutnya, pada klaster keempat terdiri dari 20.334 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari puskesmas Malausma, Leuwimuding, Panyingkiran, Kadipaten, dan Likung. Terlihat bahwa penyakit menular pada klaster 4 didominasi oleh penyakit ispa dan diare, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari puskesmas Kadipaten dan Malausma. Pada klaster 5 terdiri dari 16.384 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari puskesmas Lemahsugih, Bantarujek, Maja, Sukahaji, Sindang Wengi, Loji, Sukamulya, dan Panangon. Terlihat bahwa penyakit menular pada klaster 5 didominasi oleh penyakit tuberkulosis dan diare, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari puskesmas Panongan dan Maja. Nah, klaster 6 adalah clustering terakhir, terdiri dari 13.143 jiwa penderita penyakit menular yang berasal dari puskesmas Margajaya, Cikiding, Selandeng, Rajagaluh, Waringin, Kertaji, dan Sumber Jaya. Klaster 6 didominasi oleh penyakit diare dan tuberkulosis, sedangkan berdasarkan puskesmas didominasi oleh penyakit yang berasal dari puskesmas Kertaji dan Sumber Jaya. Nah, setelah kita mengelompokkan penyakit dan puskesmas tersebut ke dalam 6 klaster, berikut adalah kesimpulan dari studi kasus. Pada metode algoritma K- clustering, data mining dapat digunakan untuk metode pengendalian persediaan pada puskesmas Pandanaran, sehingga apabila akan dilakukan pengadaan persediaan obat pada tahun 2014, petugas dapat melihat daftar puskesmas terbanyak yang menderita penyakit menular. Terima kasih. Nah, setelah kita menyimak penjelasan K-means tadi, menurut Anda apakah algoritma K-means ini efektif digunakan jika terdapat banyak sekali titik data?